Halo guys, balik lagi di channelnya Street Hypnosis bareng gue lagi Maulana Junior. Nah di sini guys, kali ini gue bikin konten yang agak berbeda. Jadi banyak request yang masuk, banyak yang minta, bang, tolong dong buatkan video apa namanya memanfaatkan amnesia sementara. Jadi saya pernah mengatakan waktu itu di dalam video sebelumnya bahwa amnesia sementara itu bisa menghilangkan, bisa berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit untuk sementara waktu dan bisa juga digunakan untuk anestesi. Nah sekarang kita akan praktekkan nanti suyatnya akan saya buat, rasa sakitnya akan saya hilangkan dulu untuk sementara waktu seperti itu guys. Jadi hipnotis itu bukan melulu mesti orgasme, bukan. Manfaat hipnosis itu sangat banyak sekali, sangat luas sekali. Pokoknya, dan satu lagi yang harus saya ingat, yang harus saya pesankan, video saya kalau ditanggapinya dengan otak yang keliru, maka akan keliru. Makanya kalau nonton dari awal sampai akhir, jangan diloncat-loncat. Jadi ketika menonton video klimaks misalkan, jangan pas bagian yang klimaksnya saja dari awal, jadi penjelasannya paham. Ketika nonton yang klimaksnya saja, maka akan muncul pikiran porno seperti itu. Tetapi ketika menontonnya itu full dari awal sampai akhir tanpa diloncat-loncat, itu akan mendapatkan pesan yang sangat berharga sekali. Itu aja sih guys. Jadi jadilah penonton yang bijak. Kita buktikan bahwa orang-orang Indonesia itu pintar-pintar. Orang Indonesia itu apa ya namanya ya? Kritis tetapi logis seperti itu guys. Jadi kita buktikan pada dunia bahwa orang Indonesia itu hebat seperti itu guys. Jangan berkomentar yang apa ya namanya ya. Memang sih saya membuka kolom komentar itu untuk kalian semua bebas berekspresi di situ. Cuman komentar kalian juga dibaca oleh penduduk dunia. Jadi jangan sampai penduduk dunia mengatakan, loh kok orang Indonesia seperti itu ya komentarnya seperti itu. Jadi jadilah penonton yang bijak. Itu yang saya inginkan. Kali ini saya udah bareng sama Suyet nih. Kebetulan beliau kerja di rumah sakit. Rumah sakit mana, Bang? Rumah sakit Persahabatan. Di Rumah Sakit Persahabatan. Dengan Bang Ibnu, ini salah satu subscriber juga yang memang janjian di Depok ini. Kita ingin membuktikan bahwa kita ingin eksperimen bahwa rasa sakit itu bisa dihilangkan untuk sementara waktu. Rasa sakit hipnotis bisa digunakan atau sugesti bisa digunakan untuk membantu pendampingan untuk mengobati penyakit-penyakit medis seperti itu. Nah, sekarang kita mulai. Sebelum ini Bang, bersedia untuk disugesti ya? Sangat bersedia. Sangat bersedia sekali karena memang pikirannya sudah terbuka. Orang-orang medis tuh sangat berkaitan erat dengan ilmu hipnosis, ilmu kejiwaan seperti itu guys. Tidak ada paksaan apapun ya. Nah, Syarat terjadinya hipnosis tahu kan ya. Jadi harus bersedia tidak melawan sugestinya seperti itu kan Bang ya. Nah sekarang gini Bang, sebelum saya membawa Abang ke alam relaksasinya, saya pengen tahu dulu tingkat fokusnya ya Bang ya. Kita bermain mata lengket seperti biasa guys. Kita bikin mata dia lengket, berhasil atau tidak. Kita tes dulu imajinasinya bagus atau tidak. Seperti itu. Sekarang Abang matanya merem. Merem matanya, fokus. Fokus terus, bagus, fokus terus. Sambil bayangin sekarang sebuah lem yang paling kuat. Bayangin Bang. Terserah lem apapun itu. Terserah, bagus sekali. Ingat-ingat bentuknya. Bagus. Semakin jelas, semakin nyata di pikirannya. Bagus banget. Bagus. Dan sekarang bayangkan lem tersebut saya balurkan ke sela-sela mata Abang. Saya balurkan banyak sekali. Dirasa-rasain di pikirannya seolah-olah ada lemnya. Nyata sekali ada. Bagus, dirasa-rasain semakin jelas sekarang. Bagus sekali. Dan sekarang perlahan-lahan lem tersebut mengering.
mengering, dan sekarang dirasa-rasakan di pikirannya, dirasa-rasakan di matanya, mulai menempel, nyata, dan 1000 kali lebih nyata sekarang. Bagus. Sesaat lagi saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Jadi pada hitungan ketiga nanti semuanya terjadi, matanya akan nempel dan terkunci. Sekarang 1, 1000 kali lebih nempel, lebih terkunci lagi. Bagus sekali. 2, sekarang lebih nempel, lebih terkunci, lebih sulit lagi untuk dibuka. Bagus sekali. Dan sekarang 3, buka pelan-pelan sambil dirasa-rasakan, nempel banget. Susah banget. Bagus, semakin dipaksa semakin sulit sekali. Semakin sulit lagi, bagus. Bagus. Lihat ekspresi matanya. Guys, perhatikan. Orang yang terhipnotis, orang yang tersugesti, dan mana yang tidak. Perhatikan guys. Jadi jangan selalu berkomentar atau jangan langsung berkomentar bahwa ini settingan. Lihat, perhatikan sorot matanya, cara dia membuka. Semakin dibuka semakin sulit lagi. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus. Dan sekarang berhenti mencoba. Bagus. Nah, sekarang bayangkan pada hitungan ketiga saya balurkan air hangat ke matanya, dan perlahan-lahan lem tersebut mencair kembali. Sekarang 1, 2, 3 saya balurkan. Bagus. Dan sekarang pelan-pelan bisa dibuka matanya. Seger lagi. Fokusnya udah bagus guys. Ini salah satu subscriber, jadi memang betul-betul saya mendatangi mereka lah. Memang kebetulan saya ada waktu juga habis mengajar. Beliau pengen merasakan kondisi sugesti, tersugesti, akhirnya kena. Sekarang gini bang, nih saya udah bawa jarum guys. Ini baru nih, baru sangat-sangat baru, steril juga. Kita akan tusuk dia nanti. Kita lakukan hipnoanestesi. Bersedia bang ya? Bersedia. Yakin ya, karena kekuatan manusia berada di pikiran kita sendiri ya bang ya. Sekarang gini bang, abang tekan tangan saya, gini tangannya. Pada hitungan ketiga, tekan ini ke bawah sekuat tenaga ya bang ya. Pada hitungan ketiga, abang sambil lihat tuh hordeng, kabel tuh, yang ujung kabel itu. Nah, abang lihat terus ya, fokus sana. Bagus sekali. Pada hitungan ketiga tekan sekaligus bang ya. Sekarang 1, 2, 3 tekan bang. Bagus. Terus banget sekuat tenaga. Bagus. Tutup matanya, tidur. Relax sekali, nyaman sekali, bagus sekali. Silakan menghitung dalam hati dari 1 sampai 10. Setiap hitungannya masuki kondisi relaksasinya lebih dalam, lebih lelap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus sekali, relax sekali, nyaman sekali. Sekarang bayangin sama abang lagi ada di atas tangga lantai 5. Bayangin. Di bawah itu ada kasur yang sangat empuk. Turuni anak tangga tersebut sambil abang masuki kondisi relaksasinya lebih dalam, lebih lelap lagi. Sekarang ke lantai 4, lebih santai lagi. Bagus. Ke lantai 3, lebih dalam lagi tidurnya. Bagus. Ke lantai 2, lebih nyaman lagi tidurnya. Bagus. Dan sekarang ke lantai 1, abang loncat, lalu masuki kondisi relaksasinya lebih dalam, lebih lelap lagi. Bagus sekali, relax sekali, nyaman sekali. Bagus. Dan sekarang bayangkan sama abang lagi ada di sebuah taman yang sangat indah sekali. Bayangkan. Bagus. Lihat air yang mengalir di situ. Bagus sekali. Bayangkan terus, semakin jelas, semakin nyata. Bayangkan air yang mengalir, lalu lihat bunga-bunga yang indah di sekelilingnya. Bagus. Bagus sekali. Dengarkan suara burungnya. Bagus. Rasakan udara sejuknya, rasakan. Bagus sekali. Semakin jelas, semakin nyata. Dan sekarang pusatkan pikiran abang kepada taman tersebut. Pusatkan seolah-olah abang berada di sana. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling abang saat ini, itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap abang. Karena pikiran abang sudah fokus kepada taman tersebut. Bagus, fokuskan terus.
sentuh abang tidak bisa merasakan reaksi apapun yang terjadi kepada badan abang, karena abang sudah memusatkan pikiran abang ke taman tersebut. Sekarang pusatkan terus, seolah-olah nyata abang berada di sana sedang beristirahat. Bayangkan, bagus. Sehingga apapun yang terjadi dengan tubuh abang tidak akan bereaksi apa-apa, tidak akan berasa apa-apa terhadap tubuh abang. Bagus sekali, pusatkan terus. Ini baru nih guys, masih utuh. Bagus sekali, pusatkan terus. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling abang itu tidak akan bereaksi apa-apa terhadap abang. Bagus sekali, pusatkan terus. Baru ini guys, bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Pusatkan terus, bagus. Dan sesaat lagi saya akan meminjam tangan kanan abang. Bagus, saya pinjam dulu. Bagus, tetap relax, tetap nyaman. Perbaiki posisi duduknya, relax, nyaman. Bagus, bagus, bagus sekali, bagus sekali. Dan sekarang untuk lebih memantapkan lagi, terus pusatkan pikiran di taman tersebut dan sambil dengerin sugesti saya. Bagian tubuh yang saya sentuh ini mati rasa. Bagian tubuh yang saya sentuh ini mati rasa. Mati rasa. Apapun yang terjadi pada bagian tubuh yang saya sentuh ini, itu rasanya seperti dipijat. Enak sekali. Bagian tubuh yang saya sentuh, area tubuh yang saya sentuh ini mati rasa. Mati rasa. Sehingga apapun yang terjadi pada bagian tubuh yang saya sentuh ini, itu rasanya sensasinya seperti dipijat. Apapun itu yang terjadi, maka sensasi yang akan dirasakan itu seperti rasa dipijat. Kalau enak, anggukan kepalanya. Seperti dipijat, anggukan kepalanya. Bagus. Nyaman sekali, rileks sekali. Bagus. Nyaman sekali, rileks sekali. Seperti dipijat. Bagus. Nyaman sekali, rileks sekali. Bagus. Bagus. Pusatkan pikiran terus. Dan bagian yang saya sentuh ini mati rasa total. Terus pusatkan terus. Bagus sekali. Bagus sekali. Wih, kulitnya tebal sekali. Sekarang pada hitungan 1 buka mata dulu untuk sementara waktu. 3, 2, 1 buka mata. Apa yang terjadi tadi? Wih, tebal sekali. Ada jerum yang lebih tipis nggak? Ininya mintul ya. Mintul guys, atasnya mintul guys. Apa yang terjadi? Nggak kerasa apa Pak? Enggak. Serius? Hah? Guys, nggak kerasa apa guys. Udah kulitnya sudah terkelupas tadi. Cuman mau ditembusin susah karena tuh mintul. Tuh ujungnya tuh.
Ini jarum jahit sih, kirain saya jarum anestesi. Tuh semuanya sama guys, mintul guys. Ini bener nggak berasa apa-apa bener. Bener, nyata ya? Nah, nyata. Ini itu loh, tajam loh. Ya. Apa ya? Tusuk apa ya, Bang? Bener ya? Betul, nggak berasa? Nggak berasa. Dan ini akan sembuh dengan sendirinya bang. Nanti akan sembuh dengan sendirinya. Tidak akan Rasanya berasa. sih kayak tusuk aja sih. Dalam. Tapi nggak berasa ini ya, nggak berasa sakit ya. Guys, jadi memang ini jarumnya jarum jahit guys, baru jarum jahit. Ini tajamnya tajam untuk di pakaian saja. Jadi tuh lihat, perhatikan. Cuman tadi sempat ini ada bekasnya, masuk dia tuh bekasnya masuk dia. Cuman tidak bisa dalam karena mintul itunya. Tuh. Ini ditusuk dalam sekali. Nah. Apa yang dirasain tadi? Biasa aja kayak ya berasa tusuk, cuma nggak sakit. Nggak sakit ya? Berasa masuk ke dalam. Nah, itu guys. Jadi kayak kulit di tusuk aja. Nah, ini pegawai rumah sakit guys. Jadi nggak mungkin bohong guys. Rumah sakit apa tadi tuh? Persahabatan. Rumah sakit Persahabatan guys. Kita nggak main-main. Kita betul-betul apa ya? Bermain dengan orang-orang medis guys. Kita gabungkan antara sugesti dan medis seperti itu guys. Jadi ini videonya belum maksimal karena memang mohon maaf guys. Ini jarumnya betul-betul tidak mendukung. Jadi ini tajamnya itu tajam untuk pakaian saja. Saya pikir ada jarum ya karena dia di rumah sakit dan malamnya saya sudah pesan bawa jarum medis untuk kayak seperti jarum suntik lah. Itu kan tajamnya itu memang betul-betul berbeda dengan jarum-jarum biasa seperti ini, seperti itu guys. Dan ternyata yang dibawanya jarum jahit. Seperti itu. Cuman betul ya, bekasnya ada tadi karena memang saya nusuknya betul-betul cuman mintul itunya ujungnya mintul. Tidak terlalu tajam seperti jarum suntik seperti itu guys. Nah, di sini membuktikan bahwa intinya rasa sakit itu bisa dihilangkan untuk sementara waktu. Rasa sakit, rasa perih itu bisa dihilangkan untuk sementara waktu. Dan bisa digunakan untuk pendampingan penyembuhan penyakit medis. Seperti itu guys. Jadi satu lagi, saya ingin membuang saya ingin membuang pikiran-pikiran negatif yang tidak perlu di otaknya. Jadi beliau masih suka berpikiran yang aneh-aneh seperti itu guys. Jadi apabila akan bepergian ke tempat keramaian, kadang-kadang suka ada pikiran-pikiran timbul yang tidak perlulah di pikirannya. Kita akan coba hilangkan itu. Bersedia ya? Sekarang gini, Bang Ibnu, pada hitungan ketiga, Bang Ibnu ditutup matanya. 1, 2, 3, tutup matanya, bagus sekali, rileks sekali, nyaman sekali, bagus. Saat lagi saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga nanti, tundukkan kepalanya sekaligus. 1, 2, 3. Mesti kondisi relaksasinya lebih dalam, lebih lelap lagi, bagus sekali, nyaman sekali, rileks sekali, bagus. Dan sekarang silakan Bang Ibnu berhitung dari 1 sampai 10. Setiap hitungannya masuki kondisi relaksasinya lebih dalam, lebih lelap lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masuki kondisi relaksasinya, bagus sekali, rileks sekali, nyaman sekali. Dan sekarang sesaat lagi saya akan meminjam tangan kanan Bang Ibnu. Lalu akan saya angkat dan saya akan jatuhkan kembali ke posisinya. Ketika saya angkat dan saya perintahkan jatuhkan sekaligus tangannya ke posisi semula sambil kirimkan gelombang relaksasi yang paling nyaman dari ujung kepala abang sampai ujung kaki abang. Sekarang saya pinjam dulu, bagus, rileks sekali, nyaman sekali, buang tenaganya, bagus sekali, rileks sekali, nyaman sekali. Pada hitungan ketiga jatuhkan sekaligus. 1, 2, 3, rileks sekali, nyaman sekali, bagus sekali. Dan sekarang buat abang, dengerin sugesti saya baik-baik. Sekarang lihat ke pundak kiri abang sekarang. Lihat ke pundak kiri. Bayangkan ketika abang membayangkan sesuatu yang tidak abang butuhkan. Bayangkan, apapun itu. Bayangkan. Misalkan abang berpikir menjadi gagap. Bayangkan, bagus sekali. Semakin jelas, semakin nyata. Apapun yang abang pikirkan, maka lihat di pundak kiri abang.
terjadi abang ketika di keramaian itu gagap. Lihat jelas sekali abang sedang gagap. Betapa bodohnya, betapa konyolnya ketika abang berpikiran negatif. Bagus sekali, bagus sekali. Lihat semakin jelas, semakin jelas, semakin nyata. Beri cahaya yang jelas, beri warna yang jelas. Bagus sekali. Dan sekarang lupakan untuk sementara waktu objek yang ada di pundak kiri. Sekarang lihat ke pundak kanan. Bayangkan ketika abang berpikir positif. Bayangkan. Bayangkan. Ketika abang berpikir positif. Semua yang terjadi akan positif. Bayangkan. Bayangkan ketika abang berpikiran bahwa abang itu mampu menguasai suasana. Dimanapun itu. Bayangkan. Dan lihat yang terjadi. Diri abang begitu berwibawanya. Diri abang begitu cerdasnya. Bayangkan terus. Bagus. Bagus sekali. Bagus sekali. Dan sekarang lupakan dulu untuk sementara waktu pundak kanan. Lihat lagi ke pundak kiri. Bagus. Sekarang lihat abang yang selalu berpikiran negatif. Lihat. Betapa bodohnya, betapa gagapnya abang di depan orang banyak. Betapa konyolnya abang. Pikiran abang mempengaruhi apa yang akan terjadi pada hidup abang. Lihat. Betapa bodohnya abang. Betapa konyolnya abang. Betapa tidak berharganya abang di depan umum. Bagus sekali. Bagus sekali. Dan sekarang lupakan dulu. Lihat lagi ke pundak kanan. Bagus sekali. Dan sekarang abang lihat lagi. Abang yang selalu berpikiran positif. Lihat diri abang. Begitu berwibawanya. Begitu pintarnya abang menguasai suasana. Bagus. Bagus sekali. Dan sekarang abang, saya akan berikan pertanyaan dan jawab dengan menggelengkan ke pundak kanan atau ke pundak kiri. Jika saya memberikan pilihan, abang lebih memilih yang mana? Ke arah kanan atau ke arah kiri? Bagus sekali. Dan sekarang, karena abang memilih yang kanan, jauhi sekarang kondisi yang berada di sebelah kiri. Jauhi. Bagus sekali. Sekarang mulai berpikir positif. Mundurlah abang di situ sampai pikiran-pikiran negatif itu tidak terlihat lagi oleh abang. Bagus sekali. Bagus sekali. Jauhkan diri abang terus dan dekati terus yang kanan. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sampai hilang dan tenggelam dengan sendirinya pikiran-pikiran negatif tersebut. Semakin abang menjauh, semakin hilang dan tenggelam juga di kehidupan nyata abang nanti. Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Jadi ketika buka mata nanti, mulai sekarang dan seterusnya, apapun yang abang pikirkan, abang akan selalu berpikiran positif. Abang adalah manusia yang selalu berpikir positif. Karena abang memahami betul. Dengan abang berpikir positif, selalu berpikir positif, maka hasil yang akan didapatkan pun akan positif. Apabila mengerti anggukan kepalanya. Bagus. Mulai sekarang dan seterusnya, ketika abang buka mata nanti, abang adalah pribadi yang selalu berpikir positif. Karena abang tadi sudah tahu. Ketika abang berpikir negatif, maka yang akan terjadi akan konyol, akan terlihat bodoh di depan orang-orang, akan terlihat tidak berwibawa. Abang akan memahami itu ketika buka mata nanti, dan abang akan berusaha untuk merubahnya dengan kekuatan pikiran abang sendiri. Jadi pas buka mata nanti, mulai sekarang dan seterusnya, abang adalah pribadi yang selalu berpikir positif. Karena hal-hal yang positif itu mempengaruhi hidup abang. Abang paham betul akan itu. Saat lagi saya akan menghitung mundur dari 5 sampai 1. Setiap hitungan mundurnya bikin badan abang sehat, lebih segar, lebih berwibawa lagi. 5, sekarang otot-ototnya mulai kuat lagi, sehat lagi. Bagus. 4, rasakan sel-sel darah mati yang ada di badan abang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sel-sel darah matinya hidup lagi, bangkit lagi, serasa kesemutan, bangkit, sehat, seger banget, bagus. 3, rasakan aliran darah dari ujung kepala abang sampai ujung kaki abang. Itu ngalir deras banget, seger banget, sehat banget, bagus. 2, abang boleh tarik nafas yang panjang lewat hidung, lewat mulut, bagus. Dan 1, sekarang abang boleh buka mata dalam keadaan sehat, 1000 kali lebih segar dari sebelumnya. Buka mata. Mantap. Apa yang barang sih?
tenang. tenang, lebih tenang, lebih fresh. Tapi agak terbata-bata bang. Nah, Bang, duduknya madep saya. boleh. Lihat sini ya bang ya. Lihat sini, fokus. Tarik nafas. Mulut. Tarik nafas lagi. Mulut. Saat lagi saya akan mencabut rasa gagap abang di sini. Yang membuat abang gagap akan saya cabut. Sekarang tarik nafas. Buang nafas. Coba berbicara. Enak, enggak gagap ini. Kayaknya Coba rasain lagi. enak sih bang. Lepas. Betul. Nggak bohong. Enggak bohong nih, beneran serius. Langsung lancar guys. Bener. Kayak biasanya punya gagap kondisional. Saat-saat tertentu saya pasti ya akan dikit-dikit punya gagap, punya ini. Tapi ini kayak orang lebih tertata, ya berbicaranya lebih enak, lebih nyaman. Biasanya kalau lagi ngobrol itu terbata-bata. Ini barusan tadi tuh perhatiin tadi. Lepas, dia udah lepas. Pas aja sih. Betul. Nggak bohong ya? Enggak lah. Begitu ya. Sekarang gini guys. Oh ya, kemarin di video call maksudnya. Beliau belum merasakan yang namanya halusinasi guys. Beliau belum merasakan yang namanya sensasi rasa juga belum. Sekarang gini bang, percaya nggak bang kalau rokok ini rasa tai bang nanti bang? Percaya kalau ente yang ini. Percaya kalau saya yang ini katanya, karena saya habis sugestinya katanya. Sekarang gini bang, sedot dulu bang ya, rokoknya sedot dulu. Kita bikin rokok rasa tai, biar merasakan guys, biar merasakan sensasi rasanya. Jadi buat yang bilang settingan silahkan lah. Saya bermain dengan orang yang bekerja di rumah sakit nih guys. Kalau saya settingan saya malu sama beliau. Kalau mau nyari beliau, cari di rumah sakit apa tadi? Persahabatan. Di rumah sakit Persahabatan. Namanya Bang Ibnu, pasti ada. Pakaian dinasnya. Sekarang gini, bang, abang matanya merem, bagus. Saya mau nanya sama abang, tai manusia sama tai kucing bau mana bang? Jawab aja bang. Lebih bau mana? Bau tai manusia kayaknya. Bau tai manusia. Lebih mudah membayangkan bau tai manusia apa bau tai kucing bang? Bau tai kucing. Lebih mudah membayangkannya bang ya? Lebih mudah ya. Nah sekarang dengerin sugesti saya. Sekarang bayangkan ketika abang berjalan bertemu tai kucing di jalan. Bayangkan, bagus banget. Sekarang lihat bentuk tai kucingnya, lihat di pikirannya bagus, lihat bagus. Dan sekarang cium hawanya, bau sekali, nyata sekali. Semakin jelas, nyata sekarang. Kalau udah tercium anggukan kepalanya, bagus, semakin jelas, semakin nyata, bagus. Perkuat terus rasa itu, perkuat terus indera penciuman itu, bagus sekali, semakin jelas, semakin nyata. Dan sekarang biarkan keajaiban ini terjadi. Ketika buka mata nanti, rokok yang abang hisap itu rasanya nyata sekali rasa tai kucing. Rokok yang abang hisap ketika buka mata nanti itu adalah rokok rasa tai kucing, bau banget, enak banget di mulut. Semakin abang hisap, semakin bau banget, enak banget di mulut. Dan itu nyata sekali pada hitungan ketiga terjadi. 1,000 kali lebih nyata lagi rokok yang abang hisap itu rasa tai kucing. 2, semakin abang bertanya-tanya maka akan semakin terjadi lagi baunya, bau tai kucing, enak banget, bau banget. Dan sekarang 3, buka mata, jalankan sugestinya. Rokok dulu atuh. Nah. Coba yang dalam. Kalau mau muntah lari aja ke belakang. Akan lebih enak sekarang. Nggak kuat. Nak kopi dulu atuh, kopi dulu. Nggak ada settingan? Nggak ada. Betul. Bau tai kucing. Enak aja sih.
enak ya. Sekarang gini bang, pegang rokoknya, lihat lihat abunya, Abang seneng buah apa? Buah apel. Apel. Tahu rasanya apel? Tahu. Lihat abunya, fokus ke abu, sambil dengerin sugesti saya, Sesaat lagi rokok yang abang hisap itu akan rasa apel dingin banget, seger banget. Setiap abang hisap, enaknya hilang. Rasa apel dingin banget, seger banget. Dan pada hitungan ketiga semuanya terjadi. Rasa apel dingin banget, seger banget. 1, 2, 3. Kayak belum pernah ngerokok 2 hari. Saya belum pernah ngerokok 2 hari katanya guys. Enak banget katanya guys. Wih, dinikmatinya guys. Apel. Kalau tadi nih di sini enak. Nih karyawan rumah sakit persahabatan kita kerjain guys. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Pesan saya satu, jadilah penonton yang bijak. Kita buktikan bahwa Indonesia ini berisi dengan orang-orang pintar, berisi dengan orang-orang kritis yang logis. Seperti itu guys. Kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia ini orang-orangnya luar biasa. Seperti itu guys. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Bye.